Sebuah kilas balik sejarah keadaan Nusantara saat Rasulullah Muhammad SAW lahir. Pada tahun 571 Masehi lahirlah seorang manusia yang kelak membawa perubahan besar bagi dunia, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Saat itu Jazirah Arab dipenuhi dengan berbagai suku yang masih hidup dalam sistem sosial jahiliyah. Di belahan dunia lain, Kekaisaran Romawi Timur dan Persia saling berperang memperebutkan kekuasaan. Lalu, bagaimana dengan Nusantara? Apakah kerajaan-kerajaan di kepulauan ini sudah berkembang? Bagaimana kehidupan masyarakatnya? Di dalam video ini, kita akan menyelami kondisi Nusantara pada abad ke-6, tepat ketika Rasulullah SAW lahir. Nusantara dalam konteks global. Sebelum kita membahas kondisi Nusantara secara spesifik, penting untuk memahami posisinya dalam konteks dunia pada masa itu. Perdagangan global sudah aktif. Nusantara menjadi bagian dari jalur perdagangan maritim dunia. Perdagangan dari India, Tiongkok, dan Arab sudah mengetahui tentang kekayaan alam Nusantara, terutama rempah-rempahnya. Kapal-kapal dari Nusantara sudah berlayar hingga ke wilayah India dan bahkan Afrika Timur. Hubungan dengan India dan Tiongkok. Banyak kerajaan di Nusantara sudah memiliki hubungan dengan dinasti Gupta di India dan dinasti Sui di Tiongkok. Dari India masuk pengaruh Hindu dan Buddha yang mempengaruhi sistem pemerintahan serta budayanya. Dari Tiongkok banyak terjadi pertukaran dagang, terutama dalam bidang kain sutra, keramik, dan rempah-rempah. Kerajaan-kerajaan yang berkuasa. Pada abad ke-6, Nusantara terdiri dari beberapa kerajaan besar yang memiliki pengaruh di daerah masing-masing. Yang pertama, Kerajaan Tarumanegara, Jawa Barat, diperintah oleh Raja Purnawarman, seorang raja Hindu beraliran Wisnu, meninggalkan beberapa prasasti penting yang menunjukkan sistem pemerintahan dan teknologi irigasi yang maju. Ibu kotanya kemungkinan berada di sekitar daerah Bogor sekarang. Selanjutnya, Kerajaan Kalingga, letaknya diperkirakan di Jawa Tengah. Meskipun bukti-bukti tertulisnya masih terbatas, dikenal sebagai kerajaan yang sudah menjalin hubungan dagang dengan Tiongkok. Selanjutnya, Kerajaan Kutai, Kalimantan Timur, merupakan kerajaan Hindu tertua di Nusantara, dipimpin oleh Raja Mulawarman yang dikenal sebagai pemimpin yang dermawan. Selanjutnya, Cikal Bakal, Sriwijaya, Sumatera. Pada masa ini, kerajaan besar Sriwijaya belum berdiri, tetapi sudah ada kerajaan-kerajaan kecil di Sumatera yang mengontrol jalur perdagangan. Daerah ini mulai berkembang menjadi pusat perdagangan maritim yang akan menjadi cikal bakal kejayaan Sriwijaya. Selanjutnya, bagaimana kehidupan sosial dan budaya? Bagaimana kehidupan sehari-hari masyarakat Nusantara pada masa itu? Masyarakat terbagi dalam kasta dan golongan, dipengaruhi oleh sistem sosial Hindu-Buddha. Ada pembagian kelas dan masyarakat. Raja dan kaum bangsawan memiliki kekuasaan tertinggi. Masyarakat biasa bekerja sebagai petani, nelayan, atau pedagang. Budak juga ada, terutama sebagai akibat dari peperangan antar kerajaan. Sistem kepercayaan. Masyarakat di Nusantara saat itu mayoritas masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Hindu dan Buddha mulai masuk, tetapi baru berkembang di kalangan bangsawan. Teknologi dan infrastruktur, sistem irigasi sudah digunakan dalam pertanian. Teknologi pembuatan kapal sudah maju, memungkinkan perdagangan jarak jauh. Selanjutnya, hubungan Nusantara dengan Arab dan dunia Islam. Ketika Rasulullah lahir, Islam belum tersebar di luar Jazirah Arab. Namun, hubungan antara Nusantara dan dunia Islam kelak akan berkembang melalui perdagangan. Para pedagang Arab yang berlayar ke India kemungkinan sudah mendengar tentang Nusantara. Islam baru masuk ke Nusantara beberapa abad kemudian melalui perdagangan dari
Gujarat, India. Ketika Rasulullah Muhammad SAW lahir, Nusantara masih dalam era kerajaan Hindu-Buddha yang berkembang pesat. Perdagangan maritim sudah maju, kerajaan-kerajaan mulai membentuk identitasnya, dan pengaruh luar mulai masuk. Namun, perubahan besar akan terjadi di masa depan. Beberapa abad kemudian, ajaran Islam akan memasuki Nusantara, membawa era baru dalam sejarah kepulauan ini. Bagaimana Islam akhirnya masuk dan berkembang di Nusantara? Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten sejarah lainnya.